Sering dengar kan cerita-cerita horor soal properti? Bangunan udah jadi, udah keren, tiba-tiba datang surat perintah bongkar cuma gara-gara izin. Ini nih mimpi buruk buat semua pemilik properti di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa benar solusinya cuma satu? Bongkar? Ternyata aturan mainnya sekarang udah beda. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Udah keluar modal gede, waktu, tenaga, malah nyangkut di birokrasi perizinan. Apa iya semua investasi itu bakal jadi puing-puing doang? Tenang, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Selalu ada jalan keluarnya. Oke, kita bakal kupas tuntas masalah ini dalam 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu akar masalahnya. Kenapa sih banyak yang kejebak? Terus, kita kenalan sama aturan-aturan penting kayak GSB dan KDB. Nah, baru kita bahas vonisnya, bongkar atau denda. Tentu aja, kita juga kasih tahu langkah-langkah legalisasinya, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Pertama-tama kita harus paham dulu, kenapa sih kasus kayak gini marak banget? Akar masalahnya itu ada di perubahan besar-besaran sistem perizinan bangunan di Indonesia. Jadi ini seringkali bukan karena sengaja mau melanggar, tapi ya karena terjebak di tengah-tengah transisi sistem yang baru. Gini, dulu kita kenalnya izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin dulu, baru bangun. Sekarang, sistemnya ganti jadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Fokusnya lebih ke pemenuhan standar teknis. Nah, kuncinya ada di satu syarat baru yang namanya PKPKR, yang harus diurus lewat sistem online. Disinilah sering banget terjadi delay, yang bikin pemilik bangunan jadi serba salah. Padahal menurut aturan, pemerintah itu cuma punya waktu maksimal 20 hari kerja buat nerbitin PKKPR kalau semua dokumen udah lengkap. Kalau lewat dari itu, ya itu udah bisa dibilang maladministrasi. Keterlambatan inilah yang sering jadi pemicu orang nekat mulai bangun duluan. Pikirnya, izin pasti keluar dan juga buat ngejar harga material yang terus naik. Oke, sekarang kita ngomongin pelanggaran yang paling sering terjadi. Ada 2 monsternya nih, GSB dan KDB. Tapi jangan lihat ini sebagai aturan yang nyusahin ya. Anggap aja ini kayak aturan main gak tertulis buat kita yang tinggal di kota. Tujuannya baik kok, buat melindungi ruang hidup kita bareng-bareng. Biar kota kita ini nyaman dan adil buat semua. Yang pertama, GSB atau garis sempadan bangunan. Coba bayangin ada garis tak kasat mata di depan properti kamu yang jadi batas antara bangunan dan jalan. Fungsinya penting banget buat sirkulasi udara, biar semua rumah kebagian sinar matahari, dan yang paling penting, nyediain space kalau nanti ada pelebaran jalan. Intinya sih, ini soal respek ke ruang publik dan tetangga. Yang kedua, KDB atau koefisien dasar bangunan. Anggap aja tanah kamu itu kayak spons raksasa. Nah, KDB ini yang nentuin seberapa banyak permukaan spons itu yang boleh kamu tutup pakai beton. Sisanya harus dibiarin jadi ruang terbuka hijau. Kenapa? Biar air hujan bisa meresap ke tanah. Kalau satu orang aja nutup semua lahannya, airnya kan nggak hilang, tapi lari ke jalan, ke rumah tetangga. KDB ini cara kita gotong royong mencegah banjir di lingkungan sendiri. Nah, sekarang coba lihat tabel ini deh, biar lebih kebayang dampaknya. Kalau melanggar GSB, bukan cuma soal privasi, tapi resiko kebakaran bisa merambat lebih cepat karena bangunan terlalu mepet. Kalau KDB dilanggar, ya itu langsung nyumbang resiko banjir buat satu lingkungan. Jadi ini bukan lagi soal tanah-tanah gue, suka-suka gue, tapi gimana tindakan kita itu punya efek domino, keselamatan dan kenyamanan semua orang. Nah, ini dia bagian paling krusialnya. Kalau bangunan udah terlanjur salah, apa hukumannya pasti dibongkar? Ternyata nggak juga. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu ngasih solusi yang lebih bijak. Nggak semua pelanggaran itu dipukul rata. Ada bedanya antara pelanggaran yang fatal sama yang ringan. Perbedaannya jelas banget. Pelanggaran mayor itu yang fatal, yang membahayakan nyawa dan keselamatan orang banyak. Misalnya, bangun di jalur hijau atau di atas saluran air, atau strukturnya nggak aman. Yang kayak gini, nggak ada ampun. Konsekuensinya ya pembongkaran. Tapi kalau pelanggarannya minor, misalnya melanggar GSB atau KDB dikit, itu bisa diselesaikan lewat denda dan perbaikan teknis. Nah, disinilah pintu buat legalisasi itu terbuka. Oke, terus gimana dong solusinya? Gimana caranya melegalkan bangunan yang udah terlanjur berdiri tapi ada pelanggaran minor? Tenang, ada kok mekanisme hukumnya yang jelas dan terstruktur. Namanya pengurusan sertifikat layak fungsi atau SLF buat bangunan yang sudah ada. Pahlawan di proses ini namanya pengkaji teknis. Anggap aja mereka ini semacam auditor teknis independen yang profesional dan bersertifikat. Tugas mereka itu memeriksa bangunan kita dan memastikan, meskipun ada pelanggaran kecil, secara keseluruhan bangunan itu tetap aman, sehat, dan nyaman buat ditinggali.
Prosesnya kelihatannya panjang ya, tapi sebenarnya logis kok. Pertama, kita tunjuk pengkaji teknis buat ngaudit dan bikin gambar kondisi real bangunan. Hasilnya di-upload ke sistem online SIMMBG. Nanti, hasil audit itu dipresentasikan di depan tim profesi ahli. Kalau mereka setuju, kita bakal dapat surat denda. Nah, setelah denda dilunasi, PBG dan SLF bakal terbit barengan. Beres deh, bangunan kita jadi legal. Ya tapi pemutihan ini tentu ada harganya. Dendanya itu dihitung progresif, tergantung udah sejauh mana pembangunannya pas ketahuan melanggar. Semakin jadi bangunannya, semakin besar juga dendanya. Paling mentok, dendanya itu bisa sampai 10% dari total nilai rencana anggaran biaya bangunan. Ya ini semacam sanksi biar orang mikir-mikir lagi kalau mau nekat bangun tanpa izin. Jadi, pada akhirnya solusi ini tuh bukan cuma soal nyelamatin satu bangunan aja. Ini tentang gimana kita menciptakan keseimbangan. Di satu sisi, warga butuh kepastian hukum. Di sisi lain, tata ruang kota juga harus ditegakkan demi kepentingan kita semua. Ini tanggung jawab bersama. Jadi, poin krusialnya apa? Pembongkaran itu opsi terakhir. Bisa diganti pakai kompensasi teknis yang cerdas. Misalnya kamu melanggar KDB, ya udah, sebagai gantinya kamu bangun sumur resapan lebih banyak. Melanggar GSB, kamu bisa pasang sprinkler otomatis atau pakai dinding tahan api. Bahkan kalau pelanggarannya kena rencana pelebaran jalan, kamu bisa tanda tangan surat pernyataan siap bongkar kalau nanti dibutuhkan. Adil kan? Dan penting juga buat dicatat, ini bukan 100% salah pemilik bangunan loh. Kalau pemerintah telat nerbitin izin, padahal kita udah ngajuin dari awal dengan benar, itu namanya maladministrasi. Ini bisa jadi argumen yang meringankan buat kita. Hukum juga melindungi kita dari ketidakpastian pelayanan publik. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita. Aturan tata ruang kayak GSB dan KDB itu sebenarnya penghambat kemajuan yang bikin ribet atau justru pelindung masa depan kota kita biar nggak semrawut dan kebanjiran? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah ya, di mana solusi teknis yang cerdas dan adil itu jauh lebih baik daripada sekedar main bongkar. Gimana menurut kalian?